warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nurul Jannah. Yang kedua, saya sendiri, Nurul sebagai moderator. Dan yang ketiga, Nurul Hidayah. Yang keempat, Sunarti binti Nurdin. Dan yang kelima, Pada Rayanti. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Sunarti untuk mempresentasikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurul karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu What is ISO 9001? ISO 9001 merupakan turunan dari ISO 9000 yang berisi sekumpulan standar manajemen mutu yang dirumuskan oleh organisasi standar internasional. Seiring berkembangnya standar mutu, ISO 9000 pun melalui berbagai evolusi perkembangan tersebut. Sampai diterbitkannya artikel ini, standar mutu yang terbaru adalah ISO 9001 2015. Sistem manajemen mutu atau SME ISO 9000 adalah kumpulan standar yang membantu organisasi memastikan mereka memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dalam persyaratan produk atau layanan. ISO 9000 berkaitan dengan dasar-dasar SME, termasuk 7 prinsip manajemen mutu yang mendasari keluarga standar. Sedangkan ISO 9001 sendiri berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi yang ingin memenuhi standar. Sejarah ISO 9001. ISO 9001 sudah mengalami 4 kali revisi atau upgrade, yaitu tahun 1994, tahun 2000, tahun 2008, dan tahun 2015. ISO 9001 sudah mengalami 4 kali revisi atau upgrade, yaitu tahun 1000. Kemudian pada tahun 1994, ISO 9001 ada revisi atau upgrade sehingga disebut ISO 9001 versi 1994. Nah, di tahun 1994 pada revisi pertama ini di Indonesia, ISO 91 mulai dikenal dan ada beberapa perusahaan atau organisasi tertentu yang menerapkannya atau mengimplementasikannya. Kemudian, pada tahun 2000 terjadi lagi perubahan atau revisi kedua, ISO 91 menjadi ISO 91 2000. Mulai di tahun ini, banyak perusahaan atau organisasi di Indonesia menerapkan ISO 91 2000. Bahkan pada tahun 2000 ini, ISO 91 menjadi sesuatu yang membanggakan dan sangat berharga bagi organisasi yang sukses meraih sertifikat ISO 9001. Bahkan saking luar biasanya dan bangganya di tahun ini ketika perusahaan atau organisasi sukses meraih ISO 9001, mereka berlomba-lomba mempublikasikannya di media cetak atau koran-koran ternama di Indonesia. Bahkan tidak sedikit sampai membuat acara seremoni di hotel ataupun kantor atau pabrik untuk merayakan kesuksesan meraih sertifikat ISO 9001. Saya melanjutkan update ISO 91 tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 ISO 91 mengalami perubahan kembali sehingga disebut ISO 91 2008. Di tahun ini beberapa organisasi pemerintahan atau perusahaan swasta kelas besar mulai mempersyaratkan ISO 9001 bagi para mitra kerja dan atau vendornya. Di tahun ini pula di Indonesia mulai muncul banyak badan sertifikasi. Jika sebelumnya ada beberapa lembaga sertifikasi ISO dari Eropa yang mendominasi seperti DIV atau SGS, LLOYDS, BSI, dan dari lokal adalah Sukavindo. Di tahun ini mulai bermunculan badan sertifikasi baik dari Asia maupun Eropa, sehingga organisasi atau perusahaan sangat dimanjakan oleh banyak pilihan badan sertifikasi. Selanjutnya, UMKM mulai menerapkan sistem manajemen mutu ISO 91 tahun 2015. Setelah 7 tahun, ISO 91 tahun 2008 berjalan. Kemudian, pada bulan November 2015, ISO 91 mengalami revisi yang keempat, sehingga menjadi ISO 91 2015. Versi inilah yang sampai saat ini berlaku dan tidak sedikit penyedia tender atau perusahaan besar di Indonesia mewajibkan kepada vendor atau peserta tender wajib memiliki sistem manajemen mutu dan sertifikasi ISO 91 2015. Mulai tahun 2015 ini pula tidak hanya organisasi besar yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 91 2015, namun banyak juga organisasi atau perusahaan kelas UMKM juga menerapkan sistem ISO 91 2015. Karena dengan menerapkan sistem manajemen mutu kepuasan pelanggan ini akan banyak manfaat yang akan didapat untuk pertumbuhan perusahaan dan peningkatan kerja organisasi. Selanjutnya, pentingnya ISO 91 bagi organisasi atau perusahaan. Perkembangan teknologi dan persaingan yang ketat di era sekarang menjadikan
menjadikan ISO 9001 menjadi salah satu kunci dasar dan fondasi yang kuat bagi organisasi dalam meraih tujuan. Memang tidak dipungkiri banyak organisasi atau perusahaan yang sudah menerapkan sistem manajemen ISO 9001. Namun, dalam perjalanannya begitu saja alias jalan di tempat atau bahkan tidak lebih baik dari organisasi atau perusahaan yang belum menerapkan ISO 9001. Selanjutnya, Manfaat ISO 9001. Sistem manajemen mutu ISO 9001 sangat efektif bagi pertumbuhan dan peningkatan kinerja organisasi atau perusahaan. Akan banyak manfaat yang didapat ketika perusahaan atau organisasi menerapkan sistem manajemen mutu ISO 91. Beberapa manfaat yang akan didapat organisasi jika menerapkan sistem manajemen mutu ISO 91 diantaranya: 1. Jaminan kualitas terhadap mutu produk atau barang atau jasa yang dihasilkan. 2. Meningkatkan kepercayaan pelanggan atau mitra kerja atau stakeholder. 3. Sistem manajemen terlakukan. 4. Bisnis proses atau aliran proses terkendali dan monitoring. 5. Meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi. 6. Terpenuhinya persyaratan pelanggan, terutama persyaratan tender. 7. Alat ukur kinerja organisasi atau perusahaan. 8. Arah tujuan organisasi terukur dan terarah. 9. Adanya continual improvement atau perbaikan berkesinambungan. 10. Branding perusahaan atau organisasi. Kaitkan ISO 9001 dengan HACCP. ISO 9001 berfokus pada keinginan dan harapan konsumen. Salah satu harapan konsumen adalah mendapatkan produk pangan atau maksimum dan minimum yang aman. Pada masa sebelumnya, yaitu ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu dianggap telah umum, sehingga muncul sistem tersendiri berkaitan dengan keamanan pangan seperti HACCP. ISO 91 sampai 2000 untuk produk pangan atau ISO 15161 memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan antara sistem manajemen mutu dengan penerapan sistem keamanan pangan. Syarat-syarat HACCP dapat diintegrasikan dalam ISO 91. Kaitkan ISO 91 dengan HACCP. Penerapan gabungan HACCP ke ISO 91 akan dapat menghasilkan sistem keamanan pangan yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penerapan ISO 91 dan HACCP secara sendiri-sendiri. Seperti contohnya, penerapan HACCP untuk identifikasi risiko dan pengendalian bahaya. Sesuai dengan perencanaan mutu dan tindakan pencegahan yang dipersyaratkan dalam ISO 91. Prosedur-prosedur untuk HACCP dapat dengan mudah didokumentasi bersama sistem mutu. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.